nasta'in ala umur wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hadis ke berapa, Pak? 210, Ustaz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari seseorang bernama Amir putra Rabi'ah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatih haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Rasulullah sholat di atas kendaraannya, menghadap sesuai kendaraan menghadap, ke timur ke timur, ke barat, ke selatan, utara. Muttafaqun alaih. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan, yumi'u bi ra'sihi, dia memberi isyarat dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Hal itu tak dilakukan saat sholat fardu. Maktubah, sholat fardu. Jadi memberi informasi di kendaraan sholat. Melaksanakan sholat di atas kendaraan. Kedua, kiblatnya kemana arah kendaraan itu menghadap. Yang ketiga, hadis ini menginformasikan hanya sholat sunat saja. Tapi kalau sholat fardu tidak. Agak bingung. Tetapi sebenarnya ini memberikan informasi tentang bahwa fikih khususnya sholat amat tergantung kepada situasi dan kondisi. Sebab dengan situasi dan kondisi yang ada, sholat fardu juga menjadi bisa dilaksanakan. Kenapa? Di kendaraan maksudnya. Sebab inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita coba lihat catatan kakinya Pak Jamal. 210. Oh, ini. Qauluhu yumi'u bi ra'sihi. Sabdanya yang berbunyi yumi'u bi ra'sihi ayyushiru, memberi isyarat lirruku was sujud. Wa kana yaj'alu sujud akhfad minar ruku. Dan saat sujud lebih menunduk ketimbang ruku. Paham insyaallah. Al-maktubah al-faridah. Maktubah artinya sholat-sholat fardu. Nah, di sini memberikan informasi bahwa Rasulullah mengatakannya tidak dalam konteks sholat fardu. Dalam konteks sholat sunat. Selesai. 210. Sekarang 211. Wali Abi Daud min hadis Anas. Hadis diriwayatkan oleh Abi Daud dari Anas. Wa kana idza safara, Anas apabila bepergian, farada ayatatawwa, lalu dia ingin sholat sunat, istaqbala binaqatihil qiblah, maka dia menghadapkan kiblat kepada ontaknya, menghadap kiblat. Fakabbara, lalu bertakbir, summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Dia bertakbir kemudian sholat menghadap
sesuai dengan kendaraan. Lagi takbiratul ihram, itu dihadapkan ontanya ke kiblat. Bapak Ibu di parkiran, di mobil umpamanya. Atau kebetulan di jalan tol, lagi arah kiblat. Pas itu. Nah ini kurang lebih begitu, Anas. Tapi kemudian berangkat. Ya berangkat kan nggak selalu menghadap kiblat. Nggak apa-apa. Apa maknanya? Selagi masih bisa diusahakan menghadap kiblat seluruhnya bagus. Kalau tidak seluruhnya saat takbiratul ihram saja. Selanjutnya nggak apa-apa. Kiblat apa namanya rukun yang paling prinsip. Coba kita lihat catatan kaki 211. Iya, qauluhu rikab bener tuh, bikasri ro wa takfifil kaf wazan fi'al. Hiyar rojilah. Rojilah dari rajulun yang punya kaki. Ain nakoh. Nakoh onta. Au kullu mayur kabu alaihi. Atau apa saja yang dikendarai. Dulu kuda, keledai. Kalau sekarang mobil, pesawat, sepeda, motor. Wal muraduhuna al awal. Yang dimaksud di sini yaitu awalnya. Awalnya dalam sholat takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram diusahakan menghadap kiblat. Umpamanya kafilah berjalan ke timur, bukan ke arah kiblat. Terus mau sholat. Kalau itu kafilah bareng. Ayo bareng sholat. Berhenti dulu. Hadapkan ke kiblat. Habis itu jalan lagi. Habis niat. Iya, kembali ke hadis. Ini dia 212. Iya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-ardu kulluha masjid. Bumi semuanya masjid. Illal maqbarah wal hammam, rawahu Tirmidzi. Kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi. Walahu illah. Hadis ini ada ilatnya. Nah ini, bumi Allah masjid maksudnya kita boleh sholat di atas bumi Allah. Di hutan, di pinggir sawah, sungai, di sawah, di kebun, di padang pasir. Itu maksudnya. Di dapur, di ruang tidur, ruang tamu. Di jalanan, di terminal. Itu maksudnya boleh. Tapi bisa jadi dalam agama lain tidak. Iya. Oke, kecuali kuburan. Kuburan nggak boleh sholat di kuburan. Terus di kamar kecil. Kamarnya sih gede, apalagi di hotel, apalagi di sana convention hall. Kamar mandinya gede banget. Jadi yang kamar mandi mau musola kita. Bersih. Tapi dia kan predikatnya kamar mandi. Nggak boleh. Gitu. Coba kita lihat catatan kakinya, Pak. Nah, 212. Turunin dikit. Ya. Qauluhu walahu illah wa iya anna hamadan rawahu mausulan. Ini ini apa namanya mustalah hadisnya.
mempersoalkan hadisnya ada ilat. Warwahun Sauri mursalan. Sauri hadisnya mursal. Apa mursal? Wal mursal huwal mahfuz ala maqalahu Daraqutni wa rajjahahu al-Baihaqi. Mursal adalah hadis mahfuz yang dipelihara, dijaga, ya, keabsahannya. Ala maqalahu, menurut Imam Daraqutni. Dari segi isi betul dijaga menurut Imam Daraqutni. Tapi cuma menurut dari segi sanad saja ada seseorang yang kurang bagus. Iya, itu saja. Terkait isi nggak ada komentar. Kembali ke teks, Pak. Nah, 212 masih. Semua bumi Allah masjid. Ini yang disebut masjid lughatan. Apa artinya? Masjid itu isi makan, tempat sujud. Kalau menurut kaidah sorof, itu bukan masjid, masjad. Salah, tapi dipakai, maka jadi betul masjid. Majlis, tadinya majlas. Majlasun, majlasun, mijlasun. Jadi majlis. Ya dah? Tuh, dalam bahasa salah dipakai umum. Jadi benar. Banyak contoh kayak begitu. Ya, itu. Kita tak persoalkan. Masjid dalam artian bahasa. Nih hadisnya. Kullu ardillah masjid. Ada redaksi lain. Ini redaksinya nggak pakai kullu. Ardu. Al-ardu kulluha masjid. Boleh kita sujud. Bukan masjid dalam pengertian istilahi. Kalau masjid dalam artian istilahi sebidang tanah, bukan bangunannya. Sebidang tanah yang diniatkan untuk masjid. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Aqobah bangun masjid. Lah baru diberi batas pondasi saja, awal pakai lubang. Sekian meter digali lubang. Udah tuh masjid. Nah, itu yang istilahi. Ya, walaupun belum ada bangunan. Statusnya udah masjid sesuai dengan niat bahwa dia akan membangun masjid. Kalau nggak niat bangun masjid mah itu jadinya musola, itu pembeda. Apa pembeda berikutnya? Pembeda berikutnya kalau masjid istilahi berlaku hukum-hukum masjid. Pertama masuk tahiyat masjid. Tuh, sunat tahiyat masjid. Lah kalau ke pasar kan masjid juga, emang ada tahiyat masjid. Salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan itu bukan masjid. Maka nggak ada tahiyat masjid. Yang kedua, cirinya yang berhadas besar nggak boleh masuk. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, hadas besar boleh hadir, cuma nggak sholat aja. Itu bedanya. Ya. Yang ketiga, kalau masjid istilahi, kita boleh iktikaf. Nah, kalau di dapur nggak ada iktikaf, apalagi sedang hadas besar. Padahal itu bumi Allah juga. Demikian, yang penting namanya diingat ulang gitu. Selesai. 213. Wa ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya fi sab'ati mawatin. Tambahan informasi. Rasulullah melarang sholat di 7 tempat. Pertama, fil mazbalah. Tempat buang sampah.
Ada area tempat pembuangan sampah. Oh, nggak boleh. Madzarah. Madzarah apa ini? Jembatan kali. Juzur. Bentar saya lihat. Makbaroh ketiga. Kuburan. 4. Qori'atit Thoriq. Perempatan jalan. 5. Hammam. Kamar mandi. 6. Fi ma'atin. Ma'atinil ibil. Makton. Apa ini? Saya nggak tahu. Pak Jamal punya terjemahan ya. Kandang, kandang, Kandang. kandang onta. Kandang onta. Wa fawqa zohri baitillah. Di atas Ka'bah. Atas Ka'bah nggak boleh dan nggak ada. Kalau di dalam boleh. Nah, di dalam tuh menghadap mana saja. Semua arah. Ya, Pak Jamal kalau jadi Menteri Agama depan insya Allah bisa. Kita pada diajak misalnya. Ayo grup Zoom. Ikut saya masuk Ka'bah. Kan pakai gamis, pakai eagle Pak Jamal. Lah udah persis apa? Persis onta kan Jamal. Iya, iya. Bisa ya. Iya, emang enak. Pak, lihat catatan kaki 213. Qauluhu mazbalah bi fathil mim wal ba. Tuh mazbalah. Al maudhu' alladzi yulqa fihi zablu atau ziblu atau zabalu. Tempat melempar sampah, itu tempat sampah. Apa ini? As-sarjin. Saya nggak tahu nih sarjin. Wa misluhu sairun najasat. Dan semua tempat najis. Ya, sampah bukan sampah dapur saja. Sampah yang lain juga. Yang substansinya menjadi najis. Madzarah bifathil mim wazai. Mahallu zabhil bahaim. Oh, ini. Madzarah. Tempat penyembelihan hewan kurban. Jagal. Iya. Kalau di Arab nggak pakai bahasa ini tuh. Tempat penyembelihan. Mansakhoh. Mansakhoh. Tempat menguliti. Maksudnya bukan langsung dikuliti hidup-hidup. Maka disembelih dulu, baru dikuliti. Iya. Ada itu mansakhoh di surat apa itu? Surat Yasin ya. Oke. Zabhil bahaim wa nahriha. Nahri maksudnya sama, menyembelih juga. Pada mulanya nahar itu mencekik. Menyembelih mencekik sama. Apa itu? Objeknya leher. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah. Terus sembelih korbanlah. Ada yang memahami harfiah wanhar, cekiklah. Akhirnya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukan di dada. Di pusat, di bawah pusat bukan. Tapi wanhar sini. Gini sholatnya. Karena wanhar. Dia memahaminya wanhar itu cekik. Ma'atin jam umakton. Bifatil mim wa kasriha wa kasrito ma'tin jadi. Wa huwa atnul ibil. Ya, kandang ya. Ai mabrokaha. Nih dia mabrok. Barika. Ya broku mabrok. Mabrok tempat bedeku. Apa itu? Bedeku tahu? Ontak berdiri. Terus mau duduk.
kita berdeku dulu. Ketika turun mau duduk, Nekuk lutut. tangan duluan turun apa kaki? Kaki depan tuh disebutnya tangan. Onta turunnya tangan duluan. Kaki depan. Maka ketika kita sujud yang turunnya tangan duluan dalam hadis Kayak disebut unta. seperti onta. Seperti onta maksudnya mencela. Jadi nggak boleh. Oleh karena itu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia ngelihat Nabi begitu. Nabi begitu karena udah tua. Udah sepuh, berat. Dan Abi Hurairah masuk Islamnya memang belakangan. Setelah Nabi sudah sepuh. Dia ngelihat begitu. Kita juga perhatikan di masjid itu. Yang tua sama yang muda beda. Ya dah, apalagi kalau lagi asam urat. Nah, tangan duluan dah turun. Ya dah, nggak berani kaki duluan. Pasti jerit. Nah, di sini mabruk. Mabruk dalam konteks lain, mabrok ini mah, mabruk. Dalam konteks lain artinya patah. Maka saat onta itu mau duduk, dia patahkan kaki depan. Kemudian jadi ucapan selamat bagi kita. Ada teman dapat nikmat. Kita bilang mabruk. Itu salah. Tapi dipakai jadi betul. Maka di kalangan akademisi udah mulai merubah. Dia mengucapkannya enggak mabruk. Mubarak. Mubarak. Ya kayak model tadi itu. Yang saya bilang bahasa salah tapi dipakai umum. Terus dipaham. Itu jadi benar. Apalagi kalau terminal. Lihat kenek bilang. Cabut. Benar apa salah? Salah. Tapi benar. Tarik. Apa yang ditarik? Orang diinjak. Tancap. Itu tancap kan orang maku itu tancap. Maksudnya injak. Iya demikian bahasa. Ai mabrakaha haulal haudi. Tempat derumnya. Derum. Sekitar apa ya? Kolam. Sekitar empang. Balong. Wa dha'afahu li dha'fi rawihi Zaid ibni siapa itu? Jaibarah. Nah, di sini dianggap lemah karena dalam perawinya ada namanya Zaid bin Jaibarah, ya. Qala fi'il Bukhari, Imam Bukhari berkomentar bukan cuma lemah tapi matruk. Matruk. Sebentar. Bentar ya, ada salah. Iya. Oke. Nah, di sini ditinggalkan matruk. Walakinnahu muayyad bi tariqil lais anil apa ini? Umari. Tetapi kemudian diperkuat dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Lais. Hadis riwayat Imam Lais itu huwa sahih ala rajih. Udah kesimpulannya bagi kita hadis ini sahih. Ya, ada 7 tempat yang dimana kita nggak boleh sholat. Ada tempat pembuangan sampah umpamanya. Jangankan di tempat itu, dekat situ saja juga udah nggak suka kita. Ya, kembali ke hadisnya Pak. Boleh.
kita kasih kesempatan bertanya dulu Ustaz, 3 Oh hadis. iya boleh. Ya, Iya, Wan. silakan Ibu dan Bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, ini tadi kan tidak disebut oleh Nabi itu kan rumah ibadah yang lainnya. Ini kan kasusnya ada orang bertanya, boleh nggak sholat di gereja atau di lingkungan gereja, Ustaz? Oh iya, tadi nggak disebut ya. Nggak disebut. Satpam, Mau. karena satpam gereja itu orang Islam, Ustaz. Kemudian dia sholatnya di gereja itu gimana, Ustaz? Jadi situasional, kondisional. Ada masjid, ngapain di gereja? Itu gitu, situasi kondisi. Bikin heboh. Tetapi kalau memang nggak ada tempat lagi, umpamanya, apalagi dulu dalam penaklukan Islam itu, iya, siapa khalifah itu? Umar bin Khattab, ya, sholat di gereja. Nah, jadi situasi kondisi. Apa pertimbangannya? Maslahat mafsadat bagi umat. Bikin heboh apa enggak? Sama sah, nggak ada sesuatu yang membuat tidak sah. Iya. Ada lagi yang lain. Baik, terima kasih. Yang nomor 2 tadi Ustaz belum? Yang mana? Yang nomor 2 kan ada 7 tadi. Nomor 2-nya belum. Yang tadi yang kosakatanya tidak ditemukan, Hmm. itu pupuk, Bu, tempat membuat pupuk, pabrik Oh, pupuk. Pabrik pupuk. Emang sholat di pabrik pupuk gitu? Enggak, tadi yang dilengkap Ustadz itu kosakatanya saya munculkan. jadi ini tapi suara saya Pak Jamal kedengar bagus apa ada kresek-kresek ya? Oh, bagus. Bagus ya. Bagus. Berarti laptop saya ini yang jelek. Tapi enggak juga. Apa Jalan laptop Bapak Ibu itu yang belum pada lunas kali? di lem biru. Alah, ini apa kecoret-coret? Ya, di lem biru. Yang Ya, ini yang pertanyaan Pak Jamal itu 50% ketangkepnya. enggak, Apalagi Bu Fauzi ya. Bu yang ini Fauzi yang maksud memang. Ibu. Oh, itu. Yang ini Sarjin tadi. udah ketemu, Pak? Itu tuh tempat membuat pupuk, Ustadz. Jadi Oh, Pak Bob. kandang. Iya, Kandang pupuk jadi gitu. Ya, jadi substansinya yang ditangkap Bu ya, najis. buat pupuk, Hmm. pupuk dari pupuk kandang. Ya dah? Berarti areanya itu ya, area pembuatannya itu ya. Iya, masa di atas pupuknya. Iya enggak, maksudnya berarti ya di gedungnya di ruangan lain ya bisa dong gitu. Iya. Adapun teknisnya disesuaikan dengan keadaan yang ada. Artinya dalam radius berapa? Gitu. Kandang onta di sana Arab kan luar biasa luasnya. Apalagi jagalnya luas. Iya. Ada lagi yang lain? Dan 210 saat saya ketinggalan tadi, boleh diulang. Tinggalan. 210 saat hadis ke 210. 210. Ya, Ya. Bu Fauzia tadi masih di dapur katanya. Dia minta jelasin 210. Oh, pamannya nih kita lagi duduk nih di kendaraan. Ini mah bisa Allahu Akbar. Itu sudah ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Pendekkan dikit. Itu namanya yumi'u. Nggak usah di kendaraan. Yumi'u memberi syarat ini. Lagi di rumah sakit. Diimpus berbaring. Ya. Kalau bisa duduk, maka isyaratnya jelas.
Kalau nggak duduk, isyaratnya apa? Mata ya. Mata gimana isyaratnya? Udah, kalau ruku setengah melek. Ya, kalau sujud merem dah tuh rapet. Sami Allah. Atau itu lebih susah, maka proses gerak-gerik sholat semuanya di dalam hati. Dan ketika sudah sampai kondisi semuanya di dalam hati, baru dirasakan betapa pentingnya menghafal urutan rukun sholat. Lebih dari itu, di situ yang dituntut penuh konsentrasi. Nggak boleh lengah. Lengah sedikit, ini sujud apa ruku ya? Lengah sedikit, ini rakaat keberapa ya? Tuh, akhirnya ujung-ujungnya memang sadar, penuh konsentrasi. Bisa jadi kita mengatakan sholat lagi sakit lebih khusyuk ketimbang sholat lagi sehat. Sholat lagi sehat, Allahu Akbar, Masya Allah, belum beli sayuran ini. Ntar makan siang sama apa? Umpamanya. Ya. Pak Jamal mah aman, udah siap saji. Siap saji. Warung Padang. Ada lagi yang lain. Jadi syarat ya Bu Fauzi ya. Pakai syarat. Ini emang judulnya syarat ya? Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat sholat. Oh iya. Iya, tinggal kita koneksikan syarat. Baik, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Baik, hadis berikutnya 214. Wa an Abi Mursid Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. Jangan sholat menghadap kuburan. Dan tadi memang di kuburnya juga udah nggak boleh. Ini menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha. Jangan duduk di atasnya. Ya, sekarang kuburan udah tempat pada itu, pada ta'aruf, ya. Ta'aruf di kuburan. Bagaimana? Bagus apa enggak? Kita lihat Pak catatan kakinya. 214. Duduknya nggak di kuburan saat di keramik kuburan biasanya. Di pinggir. Coba Pak catatan kaki. Ini dia nih. Oh, ada kelewat, nggak ada ya? Ada 214. Ada Pak. Kakinya. Iya. Terus Tidak ada. 14. Nggak ada 214. Nih, Tidak ada catatan kakinya. nggak ada ya? Ya, Ya udah. 215. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adza au qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kalian datang ke masjid, masjidnya bukan masjid sekarang, masjid zaman itu, belum ada tehel, belum ada keramik, belum ada sejadah. Apa isinya? Tikar, pasir. Kenapa? Falyanzur. Perhatikan. Apanya? Sendalnya. Telapak sendalnya. Fa in ra'a fi na'laihi, kalau dia mendapati di telapak kaki sendalnya ada cacat, kotoran yang menjijikkan, falyamsahhu,
hendaklah dia bersihkan. Bagaimana membersihkannya? Dia usap. Usapnya pakai apa? Pakai kaki. Bahasa kita keset itu sendal di pasir. Kan pasir alat bersuci. Habis itu wal yusolli fihima. Sholatlah dengan memakai keduanya. Pakai sendal sholat. Nggak apa-apa. Apa ini menjelaskan? Yang penting memenuhi syarat sahnya sholat. Apa syaratnya suci? Pertama, suci badan. Dua, suci pakaian. Tiga, suci tempat. Sendal kategorinya pakaian, bukan badan. Udah dibersihkan, boleh. Apalagi sekarang, berangkat ke kantor, udah berwudu, sepatu baru lagi. Yang lama aja juga emang nggak pernah nginjek tanah. Masuk garasi, terus naik mobil, sampai kantor. Jam 7:30, jam 7. Bersih tuh, udah punya wudu. Udah gelar sejadah. Ya sholat duha. Paling ntar cleaning service melihat, gak sholat pakai sepatu katanya. Udah dah menyebar kemana-mana. Akhirnya jadi fitnah. Fitnah itu cobaan. Itu jadi cobaan. Sebab ada orang yang berpandangan negatif. Bukan sikap tingkah laku sholat pakai sepatunya yang salah. Tapi yang salah adalah SDM-nya. Oleh karena itu dalam konteks dakwah itu isinya, agama itu isinya informasi. Sampaikan secara merata informasi itu. Kalau udah merata, nggak ada masalah. Yang ada masalah karena belum merata. Dalam konteks ubudiyah, ibadah saja, memang kondisi ini belum merata. Apalagi dalam konteks yang lain. Dalam konteks politik, itu yang paling sensitif. Ya, bukan menimbulkan fitnah, hanya sekedar pandangan negatif, tapi menjadi terpecah belah umat. Kembali ke sini. Nomor 15 ya. Falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adza au qadaran falyamsah. Ada catatan kaki barangkali Pak Jamal. Tambahan informasinya. Itu 2005. Adza ma yata'adza bihi tamu. Yang secara naluriah itu menjijikkan. Ya, di sendal. Qadaran ma yastaksiruhu tamu. Jadi standarnya tabiat. Tabiat itu naluri, watak. Jijik. Jijik. Itu. Wa yatanafar anhu. Yatanafar dari mulanya lari, maksudnya menghindar. Menghindar. Wal muradu bihima an najasah. Yang dimaksud bihima yaitu aza sama qadar yaitu najis. Kalau tidak najis tidak apa-apa. Wasyak menimbulkan ragu, ya, minar rawi. Wal muradu bihima an najasatu wasakku minar rawi, dan membuat kita ragu itu menurut rawi. Ya, kembali ke teks hadis 216. 15. Nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Nah, apabila salah seorang kalian menginjak kotoran dengan dua sendal atau sepatunya, maka cara menyucikannya adalah turab, pakai abu, tanah, pasir. Keset-keset itu.
Sebab memang abu salah satu alat bersuci. Alat bersuci air. Yang kedua tanah. Tanah maksudnya semua mencakup. Ada pasir, ada abu, itu tanah. Di sini jelas. Fatohuruhuma, maka bersihnya dua sepatu itu artinya dapat dibersihkan dengan tanah. Dulu sekitar masjid zaman Nabi belum ada keran, banyak air kali ya. Iya, kan belum banyak sumber air. Orang gali sumur enggak ada. Kalau sekarang, oh itu udah disuling. Banyakkan di sana air. Timbang di kita. Kita musim panas habis sudah. Kalau dia di laut, ada tempat penyulingan air. Ya, iya. Ada catatan kaki kali. 216. Nih dia tuh. Wati ahadukumul azai dasa. Dasa menginjak. An-najasa najis. Wa masya alaiha. Terus dipakai jalan. Wati'a min bab sami'ah. Wati'a jadinya. Bi khufaihi. Khufai tasniyah khuf. Mudhaf ila dhamir. Mufradnya khuf. Khufaini. Jadi nunnya dibuang karena didhofatkan kepada dhamir. Wal ba harfu jar. Dalla hadzal hadis walladzi qablahu ala anna ni'al wal khifaf wa amsalihima tathuru bil mashibit turab rutbatan kanat an-najasa aw yabisah. Hadis ini menunjukkan bahwa, dan hadis sebelumnya, bahwa sendal atau sepatu atau yang seumpamanya itu dapat disucikan dengan mengusap di tanah. Baik itu rutbah, basah, atau kering. Najisnya itu bisa. Saja istinja nggak pada apa itu, nggak ada air, pakai apa? Ke batu. Zaman Nabi kan belum ada tisu, ya, belum ada tisu. Selesai. Kembali ke teksnya coba. 217. An Muawiyah binil Hakam radhiyallahu taala anhu qala. Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai' min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Nah, ini yang menarik. Kata Nabi, salat ini nggak boleh. Nggak boleh itu la yasluhu. Ada kata-kata. Nggak boleh ada kata-kata. Omongan manusia. Innama huwa, sebab salat itu yang ada pertama tasbih, kedua takbir, ketiga qiraatul Quran. Tasbih, subhana rabbiyal a'la. Qiraatul Quran jelas. Takbir, Allahu Akbar. Nanti kalau tidak salah ada satu hadis lagi, doa. Doa. Riwayat Muslim. Oleh karena itu, masuk kategori syarat sholat, kalau ada ngomong, batal sholat. Ngomong. Mu'alaf pada sholat imam. Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar namanya mu'alaf. Ikutin. Bilang sama makmum, ikutin. Makmum yang satu bilang, nggak boleh ngomong Pak Imam. Di sebelahnya lagi, kamu batal ngomong. Lah, batal semua tuh sholat. Tuh, walaupun dia baru tahu, nggak tahu, tetap batal. Iya, yang ada tasbih, takbir, qiraatul Qur'an. Baru persoalan doa. Kan Nabi bersabda, aqraba ma yakunul abdu wa huwa sajid. Lagi sujud, udah bacaan doa. Habis itu ngedoa. Ke bahasa kita. Pertanyaannya boleh apa enggak? Satu bilang boleh. Yang penting dalam hati.
Yang kedua, nggak boleh, walaupun di dalam hati. Sebab yang di dalam hati itu bahasa Indonesia, kita orang Indonesia. Sementara satu-satunya ibadah yang harus pakai bahasa Arab adalah sholat. Alasannya yang nggak boleh, apalagi itu bahasa Indonesia walaupun dalam hati, doa saja di luar sholat. Udah dah, masing-masing posisi kita, pikiran fikih kita silahkan, mana yang benar. Saya nggak tahu nih. Bu Raisa kalau sujud minta apa? Ah, tuh kan. Udah nggak minta katanya udah cukup. Minta husnul khotimah. Alhamdulillah. Minta Dulu saya pernah bilang bingung minta, malu minta. Udah terima kasih. Makasih ya Allah kau pertemukan dengan subuhmu. bukan minta jalan-jalan. Ya, ya terima kasih. Baik. Ya di dalam hati itu juga. Jadi doa pakai dalam sholat itu bahasa Indonesia nggak boleh. Dalam hati. Iya. Dulu ada yang apa itu menghebohkan, punya pesantren, ditelusuri nggak taunya mantan petinju. Waduh, Iya, dia bikin pesantren. Chris jodoh. Udah banyak Pak Jamal. Baik. Tuh. Bisa tadi 2016. Sampai 17 ya. 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 Mungkin ada yang mau nambahin barangkali. Terakhir satu hadis lagi terakhir. Oh gitu. Ya, satu hadis ini. 218. Wa'an Zaid bin Arqam. Seseorang bernama Zaid putra Arqam. Qala, dia berkata, in kunna lanatakallam fis shalah li. In kunna linatakallam fis shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wa umirna bisukut wa nuhina anil kalam muttafaqun alaih wal lafzu lil muslim. Pada mulanya dulu ada yang lagi sholat ngomong karena mendesak kebutuhan. Nabi bersabda, Zaid bin Arqam berkata, in kunna linatakallam fis shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak repot ini kalimatnya. Dulu kalau kami mau ngomong dalam sholat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Gitu kurang lebih. Ya. Salah seorang kami berkata kepada temannya bihajatihi, mengungkapkan kebutuhan. Turun ayat. Hafidhu, jaga. Jangan sampai. Itu diantara maknanya. Hafidhu ala salawati was sholatil wusta. Jagalah. Ya, sholat-sholat yang diwajibkan semua. Termasuk sholat asar. Wa qumu lillahi. Dan laksanakanlah sholat yang kau lakukan, kau jaga itu lillah, karena semata-mata karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Qanitin. Kunut, ini dia bahasanya. Baru pas turun ayat ini, fa umir nabi sukut.
kami diperintahkan untuk diam, jangan ngomong. Wa nuhina 'anil kalam. Kami dilarang untuk berbicara. Muttafaqun alaih. Walabtu li Muslim. Dan larangan berbicara itu luar biasa ketat dalam sholat. Sampai-sampai menjawab salam nggak boleh. Kenapa? Itu kalam. Kan semuanya kalam itu. Sholat. Al-Fatihah kalam. Itu kalam. Oh, rupanya ditelusuri bahwa kalam kita musolli sebagai mutakalim, mukhatabnya cuma Allah. Itu anunya, sakralnya. Kita lagi bicara sama Allah. Sehingga menjawab salam itu kita mengalihkan mukhatab. Assalamualaikum. Waalaikum. Tuh, kumnya jadi kepada orang yang salam. Selama mukhatabnya itu tetap kepada Allah, itu nggak membatalkan kalam. Kita sholat lagi sakit. Takut sekali ada ngebet karena asam urat, bisul, lain-lain. Tuh sampai merintih dalam hati. Tetapi yang kita ajak merintih itu, memohon doa itu adalah Allah. Nggak apa-apa. Oleh karena itu hubungannya dengan doa di sujud terakhir. Selama kita bicaranya sama Allah, itu tidak melanggar. Itu. Maka ada orang yang mentradisikan, si imam baca Suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam dalam hati. Tidak membatalkan. Sebab dakwahnya tetap ditujukan kepada orang kedua, yaitu Allah. Kemudian lagi sholat jamaah, sebelahnya bersin. Terus dia alhamdulillah. Kita dalam hati. Terus kita jawab yarhamkallah. Salah, batal sholat. Tapi kalau doanya yarhamhullah dalam hati juga, itu nggak batal. Ya, yarhamhu bukan yarhamka. Kalau ka mengalihkan mukhatab. Iya, semakin kental gambaran bahwa sholat berdialog. Dengan siapa? Dengan Allah. Kalau ada mengalihkan dialog kepada selain Allah, itu yang membuat batal. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Jadi kalau mukhatabnya tetap ke Allah nggak jadi masalah, Ustaz. Tetap saya. Gimana Pak Jamal? Lihat tadi penjelasan tadi, dalam kaitannya tadi yang diajak bicara, mukhatabnya itu tetap ke Allah, itu nggak jadi soal. Iya, nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam ibadah kita. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya.